pasti ingin datang kembali. Begitulah kuatnya pesona Ranah Minang, Sumatera Barat. Provinsi dengan Padang sebagai ibu kotanya, kaya akan potensi alam dan budaya. Setiap kabupaten dan kotanya memiliki kekhasan tersendiri. Bukit Tinggi dengan jam gadangnya, Istana Basa Pagaruyung di tanah datar, dan kota Pariaman yang melegenda dengan hoyak tabutnya. Event budaya tahunan yang selalu dinantikan oleh banyak kalangan. Tak heran ribuan pengunjung datang untuk menghadiri prosesi yang dianggap sakral ini. Namun Tabui bukan satu-satunya alasan untuk berkunjung ke Pariaman. Kondisi geografis unik ini terdiri dari pantai yang membucur puluhan kilometer dari desa Padang Birik-Birik sampai desa Sanur Kurai Taji. Tak heran Pariaman memiliki sejumlah pantai dan pulau-pulau kecil dan eksotis. Pantai-pantai inilah yang menjadi potensi pariwisata kebanggaan masyarakat kota Pariaman. Salah satunya Pantai Gondoria. Pantai yang terletak di jantung kota Pariaman ini tak pernah sepi. Berbagai aktivitas bermain bisa dilakukan di kawasan pantai yang selalu sejuk karena dipenuhi pohon-pohon cemara. Kawasan ini pun menjadi surga bagi pecinta wisata kuliner. Begitu banyak pilihan makanan yang menggugah selera. Ketika mata memandang jauh ke seberang pantai, tampak pulau-pulau kecil dengan pasirnya yang putih. Semakin dipandang, kian menimbulkan rasa penasaran. Pulau Angsoduo, satu dari 6 gugusan pulau yang ada di pesisir barat kota Pariaman. Untuk sampai ke Pulau Nan Indah ini dibutuhkan waktu sekitar 15 menit perjalanan menggunakan jasa bot atau kapal nelayan. Pulau Angsoduo terletak berjejer dengan pulau-pulau lain seperti Pulau Kasya, Pulau Tangah, Pulau Ujuang, Pulau Gosong, dan Pulau Pandan atau Pulau Bandung. Hampir semua pulau ini memiliki pantai yang bersih. Berbagai aktivitas bisa dilakukan di pulau berpasir putih ini. Bermain aneka wahana air, memancing, atau sekedar berbaring di pasir seraya menikmati suara riak ombak di antara lalang perahu nelayan. Pulau yang ditumbuhi aneka tumbuhan khas perairan seperti nyiur, mangrove ini menyimpan legenda sejarah yang cukup panjang. Konon ceritanya, pulau kecil ini sudah dimanfaatkan sejak zaman peradaban Islam tempo dulu. Dibuktikan dengan adanya kuburan panjang, surau tua, dan sumur tua. Uniknya, air di pulau kecil ini rasanya tawar. Dipercaya masyarakat dengan mengusapkan air ke wajah mampu mempercantik wajah. Sampai sekarang masih ada kelompok masyarakat yang melakukan ziarah ke pulau ini.
Pulau Angso Duo ini, kita bisa melanjutkan petualangan ke Pulau Kasya dan pulau lainnya. Di Pulau Kasya ini terdapat sebuah mercusuar. Jika kita memandang dari ketinggian mercusuar, terlihat air di sekitar pulau seolah bergradasi. Putih, biru, dan hijau. Sangat cocok untuk menyelam atau sekedar snorkeling. Bagi pecinta diving dan snorkeling, kita akan disuguhkan pemandangan laut yang eksotis. Terumbu karang beraneka ikan hias cantik berenang meliuk-liuk di sela-sela biota laut. Bagi pecinta alam yang suka berkemah, cocok untuk camping di sini sambil barbecue. Atau mereka yang ingin berlibur menenangkan diri sejenak dari rutinitas pekerjaan dan kebisingan kota, Pulau Kasya lah tempatnya. Sayang, di pulau ini belum tersedia penginapan maupun cottage. Jika fasilitas ini tersedia, dipastikan Pulau Kasya akan menjadi tempat berlibur favorit keluarga. Hampir 95% pantai di Pariaman mempunyai pasir yang putih dan landai. Suasana yang selalu diburu oleh pecinta wisata pantai. Keindahan ini akan ditemui mulai dari pantai Belibis bagian utara sampai pantai Sunur di bagian selatan. Ini baru benar-benar pantai. Karena kebanyakan pantai saat ini airnya keruh dan tercemar sampah. Selain menikmati suasana pantai, pemerintah Kota Pariaman juga menyuguhkan wisata ekoturisme. Kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, yakni wisata penangkaran penyu, pelepasan anak penyu atau tuki ke tengah laut, salah satu hewan yang saat ini dilindungi populasinya. Wisata penangkaran penyu bisa mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan, alam, dan budaya. Di samping event tahunan yang rutin, Pariaman pun mampu menyelenggarakan event-event berskala internasional. Hal ini telah dibuktikan dengan pelaksanaan triathlon baru-baru ini. Semakin banyaknya event-event internasional jelas memberikan peluang bagi para investor untuk membangun hotel dan restoran berskala internasional di Kota Pariaman. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Pariaman setiap tahunnya meningkat. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi per sektor dari lapangan usaha yang tersedia. Pariaman memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan terkenal dengan penghasil buah kelapa. Cara memanennya pun cukup unik. Kelapa dipetik dengan bantuan seekor monyet. Kerap ini menjadi tontonan menarik para wisatawan, terutama dari mancanegara. Bidang ekonomi yang mengalami kemajuan cukup pesat adalah industri pengolahan seperti pabrik coklat dan penyulingan pala. Home industri juga merupakan pendukung ekonomi masyarakat Pariaman. Pengrajin sepatu, pengrajin sulaman benang emas, serta bordir merupakan usaha-usaha kecil yang banyak ditemui di Kota Pariaman.
Sebagai daerah destinasi wisata, Kota Pariaman didukung sarana dan prasarana yang representatif. Transportasi yang lancar memudahkan Pariaman dapat diakses dengan cepat, baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Apalagi tersedianya jalur kereta api, kendaraan yang bebas dari macet. Tersedianya pusat-pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan klinik kesehatan, serta sarana perbankan dan lembaga keuangan yang online. Sarana yang tak kalah penting adalah penginapan. Meski belum memiliki hotel berbintang, Pariaman mempunyai beberapa penginapan yang cukup representatif. Dibandingkan beberapa tahun silam, Pariaman mengalami kemajuan yang luar biasa. Pariaman selalu ramai setiap saat, bukan hanya di masa penyelenggaraan tabu. Dalam hal ini, pemerintah daerah tentu tidak sanggup sendiri. Pemerintah Kota Pariaman sangat membuka diri bagi yang ingin berinvestasi. Wali Kota Pariaman, Haji Muklis Rahman, beserta jajaran akan memberikan kemudahan kepada investor yang datang ke Kota Pariaman. Pariaman memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, di antaranya potensi pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian peternakan, industri, pendidikan dan perdagangan, serta properti. Kemajuan Kota Pariaman akan kian pesat jika semua potensi daerah dapat diberdayakan secara optimal. Perlu dukungan pihak-pihak swasta yang mau bermitra sebagai investor, sehingga semua potensi daerah terkelola dengan baik. Melalui Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal atau KP2 TPM, para calon investor akan dibantu dalam pengurusan administrasi surat perizinan. KP2 TPM yang memiliki moto melayani dengan mukojaniah johati dan barasiah ini bertekad memberikan pelayanan prima tanpa membeda-bedakan calon investor. Bahkan calon investor memperoleh kemudahan-kemudahan dalam proses pengurusan perizinan, prosedur yang jelas, dan tidak memakan waktu lama. Mari berinvestasi ke Kota Pariaman, Kampung Awan, Kampung Ranca, Dunsana,